ya mati. Maksudnya kiamat, ya kiamat, tapi kiamat malah artinya kekal malah di ayat itu, direnungi ayat itu, dipahami arti kalimat dari ayat itu. Kiam ada, aku udah baca. Ya itu apa yang kita dapat selama di syariat kesekian tahun, dari kecil sampai besar segini, terus sampai di titik ini kita dapat yang satu ini, kan jadinya gimana gitu kan, mau diambil. Duh, banyak yang kesini kok malah jadi kayak gini, kayak gitu. Ya udah jalanin aja. Ya memang nggak nyambung. Memang di dalam ayat itu dibilang, Allah bilang hanya sedikit gitu, hanya sedikit hambaku yang tahu, sedikit yang tahu. Ya, dari yang sedikit itu ya barangkali ya salah satunya pengasuh ini. Bisa jadi diartikan di situ, di buku itu mungkin kekal itu di tempat, di alam yang satunya lagi barangkali. Ya buktinya dia sendiri makamnya nggak ada jasadnya. Tapi kalau ketemu, ya insya Allah ketemu nanti. Baru gimana ya, kemarin Pak Tamrin bilang dia udah jumpa itu ya karena saya langsung connect gitu, langsung kontak gitu. Oh iya, jadi selama ini yang saya rasakan itu betul. Berarti bukan saya sendiri yang merasa kayak gitu. Tapi saya belum berani ngomong gini ke Pak Tamrin karena takut goyang aja sih sayanya, takut nggak kuat. Karena alam yang satunya lagi, alam dunia ini, tipisnya itu kulit ari mungkin masih tebel kali ya. Gitu, kedipan mata pun masih tebel, masih lama rasanya. Kelamaan sekali kedip itu masih lama itu, kalau presentasi waktunya itu masih kelamaan itu, saking tipisnya antara alam ini sama alam sekarang kita tempati. Tadi bilang alam apa pun, ya Allah tahu lah. Tapi justru di situ dibilang apa ya, bahagia, nggak ada penderitaan di situ, alam itu. Ya karena di situ mainnya roh yang nggak ada kebahagiaan. Ini kan kita dibebani sama jasad. Iya. Itu aja. Iyalah. Jadi listrik belum bayar, kredit belum bayar, itu yang membebani, pengen makan, pengen minum. Sebenarnya rohnya kesian ya, terpenjara. Iya, roh itu sebenarnya terpenjara, itu aja. Kalau udah lepas sih sudah, nggak ada catatan lagi. Itu aja. Halo? Ya. Oh, nggak pakai kilo, kemarin Pak beli biji ya. Ekor. Oh, aku. Oh. Iyalah, macam mana, sekretaris nggak diganti, ngamuk pula bilang nanti. Enggak, aku nih lagi ngopi nih di depan rumah. Lagi ngopi di depan rumah ini. Iya. Ya. Ada. Bahkan alam itu yang saya rasakan, yang saya pernah masuk ke alam gaib, pernah dibawa sama gaib itu, masih beda.
masih beda rasanya, itu masih beda gitu. Beda alamnya, apa alamnya pengasuh yang dimaksud pengasuh ini beda kali, jauh kali rasanya tuh. Berarti dulu saya hilang itu masuk ke alam itu tuh jasad-jasadnya tuh Iya, gimana ya? belum ada pemberitahuan. Iya, pernah Nanti kalau ada dari maghrib pemberitahuan sampai hari ini menjelang kok subuh. mobilnya udah ketutup rapat lah, dicor. Itu apa jasad-jasadku yang mereka bawa atau bagaimana? Kawan kata orang. Aku mau tanya yang ahlinya juga. Udah sini lah. Masih beda, perasaan alamnya masih sama seperti alam kita ini. Soalnya pada waktu itu menjelang subuh, sana sore alam itu yang saya dibawa ke sana itu. Udah kita antaran pulang udah sore nih. Ternyata di alam kita menjelang subuh. Itu. Tapi di alamnya yang dimaksud dari buku itu, aku rasain coba apalah berkeliaran lah ibaratnya gitu. Beda jauh kali, nggak ada malamnya lah ibaratnya gitu lah. Kalau menurut cerita-cerita mbah-mbah itu ya, Mataharinya pun nggak terlalu panas. Iya, nggak jadi terlalu terik. nggak ada terang, nggak ada gelap ya, ya suasananya ya kayak gitu, Gitu aja. kayak pagi hari gitu loh, Heeh. kayak pagi hari yang ya sekitar jam 6 gitulah. Iya, Di segitu lah. sini ya kayak gitu, ceritanya kayak gitu, tapi ya walau alam kita nggak pernah kesana kan. Nah, itu. Justru aku merasakan itu karena aku pernah berkeliaran ke situ. Berkeliaran ibaratnya. Itu kalau orangnya sukmanya ke alam sana gitu, orangnya kalau keringetan ya keringetan juga loh katanya sih ya kan. Kalau orang Jawa kan biasanya kan sila semedi ya sila gitu kan, nah itu kan ya keringetan juga. Kalau dia di alam sana lagi lari atau lagi ngapain ngos-ngosan itu ya kelihatan Merogoh sukmo gitu ya. ya. Jasadnya itu ya Apa waktu itu Murada Sukma atau apa ya? Ya bisa jadi. Makanya nanti kalau udah roh ibaratnya gitu dia tak beragama. bisa jadi Beragama. Ya kan kayak gitu. Lantaran kita masuk ke wadah itulah jadi ini Barat Muslim. dikasih peraturan. Iya, ini itu. Lantaran Lantaran itu untuk wadah ini ya. iya untuk wadah. Makanya bisa jadi itu semacam, kalau nggak Amraka Sukma itu bisa jadi semacam gitu, kayak kamera gitu loh, gitu bisa ngezoom ke sana, ngezoom ke sini gitu. Bisa jadi, iya. Soalnya aku rasa ini kayak gitu, beda jauh sekali sama alam yang pernah aku dibawa masuk itu. Kayak alam kita juga, sore subuh di sini, gitu. Berarti kok sama aja, suasananya mah sama, mataharinya sama aja. Nengok cahaya mataharinya udah sore ini, di sini menjelang subuh, sama aja. Suasananya pun ya kayak gitu lah. Aku lihat waktu itu sama kayak alam nyata itu. Itu aja 3 hari nggak bisa ngomong. Gagu. 3 hari gagu tuh nggak bisa ngomong. Mungkin belum masuk full kali. Mungkin masih terbawa suasana ya. Ada yang bawah saya itu satu ini pakai jubah putih, satu pakai jubah hitam. Tapi yang bingung aku tuh yang jubah hitam ini, jubah putih ini malah yang Kristen, kakek juga, sepupunya kakek lah, jadi saudaranya kakek lah. Kalau yang jubah hitam ini malah keluarganya mama Muslim. Muslim. Taat malah. Begitulah aku jadi bingung. Justru di alam sana itu malah dia yang membawa aku. Oke, aku bawa Terus aja. sebenarnya itu kalau zaman dulu ya, itu yang pakai baju putih itu bukan orang Islam ya. Iya, Hindu budaya Hindu ya. ya Hindu kan kalau ibaratnya mau semedi mau apa putih-putih juga gitu. Masalahnya di situ juga mewakili sikap salah di situ. Ini
ini dari bapak keluarganya mama kayaknya muslim taat juga hitam Bahkan perangai di juga Arab hitam itu gitu perangainya masalahnya. bapaknya sekarang Raja Salman kan, sekarang ini kan bapaknya Raja Salman kemarin pas meninggal itu kan kain kafannya kan nggak putih, warna kayak gini kan, warna kayak gini. Iya, iya. Nggak putih. Jadi orang-orang di Indonesia ya sempat pada geger itu dulu, kok kan kafannya nggak putih, wah, yang fanatik banget, wah itu nggak sah itu, wah itu Orang kemarin- Wahabi, wah bla bla bla, sesat, ada yang bilang gitu juga. Mau kena hitam aja nggak boleh. Harus putih. Ya. Kenapa kok harus putih? Mukena itu dari Indonesia, di luar negeri kecuali orang Melayu ya itu nggak ada mukena. Beneran loh, di Palestina tuh kalau ngeliat cewek-cewek pada sholat kan tutup semua pakai baju Oh, iya, yang pakaiannya udah pakaian sholat. Udah terbiasa itu kan menutup diri kan. Dan saya yang heran itu orang-orang jemaah tabligh itu loh, wah ini baju sunnah ini bisa ya gitu. Maksudnya baju sunnah tuh gimana, emang Nabi Muhammad bajunya kayak gini? Nanya gitu kan, ya memang kayak gini modelnya, tahu dari mana gitu kan. Kalau setahu tuh nggak ada baju sunnah, sunnahnya itu ya menutup aurat, aku bilang gitu kan. Diam orang itu. Ada anggota kita itu juga jamaah tabligh. Ada ya? Si Baron. Ustaz Baron. Kalau ketemu panggilnya saya terus malu aku. Iya. Kau jangan gitu lah. Malu aku panggil gitu, ilmu aku baru masih seiran kuku kok panggil Syekh pula. Tak maksud mau ngejek atau apa. Jangan Syekh lah. Kalau orang jemaah tabligh memang yang sering dipanggil itu sih. Yang dulu yang sering khutbah di RSBK itu kalau Jumat panggilannya Syekh ke teman-temannya itu. Tapi aku kritik langsung, ngomong sama pengurus musolanya kan, kalau ini tidak di tempat sholat orang-orang bekerja nggak apa-apa lah mau khutbah Jumat sampai hampir 1 jam. Tapi ini Iya, tuh kalau orang-orang mereka iya. iya, tapi ini kan tempat orang yang bekerja bahkan Detail kali dia. ya kan. Kok bisa kalau namanya tempat kerja ya? Kecuali di Bengkong lah, perumahan lah ya. Iya. Terus Perumahan. ini orang ini kan habis sholat Jumat pada makan. Ada yang harus pergi keluar makan. Ya. Balik lagi udah jamnya udah lewat. Selesai doa amin udah 1 jam. Makanya kalau aku kerja di dry dock di Tanjung Uncang itu, aku nggak pernah sholat Jumat. Sholat Jumat ini harus sebelum waktu zuhur kok. Kan aku ya Allah, ya udah aku sholat zuhur aja. Nggak pernah kalau pas ada job di sana ya. Pas job di sana pas ketemu Jumat, kalau kadang-kadang aku malah nggak masuk. Alasan libur sakit lah. Daripada nggak Jumatan. Terus jam 11 aku bilang bos kita kalah sama waktu Kalau nggak salah di Masjid Jawa Thailand ya, di Thailand itu kan ada kampung Jawa di sana. Itu malah khutbah Jumatnya cuma sebentar, tapi sebelum azan itu ada ceramah. Itu lama memang. Jadi ada ceramah biasa kalau kayak kita sebelum buka puasa itu loh, ada ceramah gitu. Tapi sholat Jumatan ceramahnya sebentar. ya sunnahnya memang sebentar. Cuma Karena itu kadang-kadang- menyampaikan ayat, terus syaratnya kan harus ada mengajak wasiat takwa kan. Kan cuma itu kan. Berapa kalimat itu aja Iya. disampaikan. Karena sama orang kita ditambah-tambahin. Yang lebih gak enak lagi ngomong khilafiyah, ngomong khotbah Jumat tuh pantang, nggak boleh ngomong khilafiyah. Kalau dari cepetnya saya seneng yang kemarin Pak Sugeng itu. Seneng ya gue. Tapi Pak Sugeng itu kadang-kadang ngomong khilafiyah, kadang-kadang nggak nyambung juga aku. Ya dia ustadz sih, tapi paling tidak kan masalah khilafiyah itu Ya, tahu kalau tempatnya lah. Itu khotbah Jumat tuh khotbah umum ibaratnya untuk mengajak dan menyindir-nyindir orang yang nggak selawatan lah segala macam. Bagus dia kata-kata pengantarnya jelas.
bagus. Kadang-kadang ya itu khilafiyah dibicarakan itu nggak boleh. Fatwa Jumat itu nggak boleh pantang, hukumnya nggak boleh ngomong khilafiyah. Nah di situ bukan NU semua, ada Muhammadiyah. Apa lah? Saya pikir kali tenang aja. Ini nopo? Udah kenyang, udah ngantuk. Ini setengah pemain jempol ini enak kan ya. Nanti ujung-ujungnya panggil saya. Ustadz Maron pulang jadi panggil saya mulu, aduh. Jangan gitu, Ustadz. Walaupun panggil kamu Ustadz wajar. Kamu kan Ustadz. Ini soalnya banyak tuh. Apa? Misalnya enggak. Motong rambut ponakan aku kan. Seh. Mau meluk gitu, ya biasa lah jemaah tabligh jumpa sama saudaranya gimana lah ya gitu lah. meluk apa kabar sih ya karena nama aku tahu nama aku kan. Saya ngumpul-ngumpul masih pak, insya Allah sampai kiamat. Sampai kiamat baru bubar kayaknya. Nanti kita kumpul lagi di alam sana. Itulah aku pas tinggal di Bengkong Indah dulu kan. Ada orang Flores juga di situ, mualaf kan. Aku udah dianggap benar-benar kayak adiknya loh. Kamu nggak punya meja atau gimana? Tahu-tahu udah dibikinin meja tuh, baik banget orangnya loh. Istrinya orang Jawa. Nah, ada orang jemaah tabligh keliling, jengkel dia tuh. Ayolah sholat ke musola kalau maghrib tuh kan. Habis maghrib sampai ke isya itu kan mereka keliling ya kan.